Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang strategi investasi. Apakah investasi tersebut harus dilakukan dengan strategi yang canggih, pakai valuasi, aset alokasi, kemudian membaca indikator, teknikal, fundamental, semuanya dibaca, atau cukup disiplin berkala setiap bulan. Nah, ini sebetulnya topik yang menurut saya cukup menarik dibahas karena kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ya, orang sekeliling kita tuh sudah jago-jago gitu, mengerti tentang indikator makro, bisa membaca kalau pemilu seperti ini saham apa yang bakal naik, kalau kebijakannya seperti itu saham apa yang bakal turun, seperti itu. Dan kadang-kadang saking canggihnya mereka melakukan perubahan portfolio secara konsisten. Ada juga yang mungkin lulusan luar negeri atau lulusan mata kuliah investasi menggunakan teknis risk adjusted return, Sharpe ratio, Treynor ratio, market timing segala macam. Uh, Kemudian versus orang yang mungkin sederhana aja setiap bulan investasi gitu. Nah, mana yang lebih baik? Kebetulan saya menemukan jawaban atas pertanyaan ini di dalam buku Just Keep Buying karangan Nick McEwley gitu. Nah, um, penulis buku ini Nick McEwley ya, lulusan Ivy League. Ivy League itu perusahaan bukan sorry, universitas ternama lah di dunia. Kalau lulusan situ biasanya tidak garansi sih, tapi most likely akan dapat pekerjaan yang baik ataupun ya dia punya kolega-kolega itu sebetulnya juga orang-orang hebat seperti itu. Karena untuk masuk saja tidak mudah. Sudah lulus Ivy League, kerja di perusahaan investasi, ya sejak muda dia sudah melek soal keuangan. Sejak masih kuliah ya dia sudah belajar semua ini, ahli data lagi, jadi sudah lengkap deh, ahli teori, ahli data semuanya. Nah tapi ya namanya baru lulus gitu ya, sehebat-hebatnya kamu kan tidak mungkin kamu langsung masuk dengan gaji direktur utama gitu, pasti semuanya juga mulai dari bawah. Sekalipun mungkin kamu bekerja di perusahaan besar sehingga gaji pertamanya relatif tinggi, ya namanya juga gaji gitu kan. Tentu orang-orang itu keuangannya di awal-awal juga sangat terbatas, apalagi kalau di Amerika biaya hidupnya tidak murah. Nah, sesudah lulus dan kerja, dia itu menghabiskan waktu ratusan jam. Dia mempelajari berbagai nasihat dari legenda seperti Warren Buffett, William Bernstein, John Bogle gitu ya. Masih ada lagi nama-nama yang lain. Kemudian dia membuat Excel spreadsheet. Nah, kalau Excel spreadsheet buatan Ivy League itu nggak seperti Excel yang kita buat. Itu sudah ada plugin ke data-data Bloomberg atau mungkin plugin ke Reuters atau plugin ke mana. Dia bisa tarik data, kemudian bisa dibuat dengan segala macam variasinya. Kemudian dia itu juga bisa membuat proyeksi-proyeksi lah dari indikator-indikator cash flow segala macam. Plus dia cek saldo setiap hari. Nah, waktu dia cek, dia akan tanya, kemarin Dow Jones atau S&P turun 2%. Ini bobot saham saya kekecilan nggak? Apakah suku bunga kemarin baru rapat The Fed? Apakah saya harus tempatkan uang saya sebagian ke pasar uang atau obligasi? Dia menghabiskan ratusan jam di situ. Sudah pasti kalau orang sudah menghabiskan ratusan jam, kalaupun tidak ahli, paling tidak dia sudah mengetahui gitu. Nah, ini tipikal kebiasaan anak muda yang sebenarnya bisa kita bilang positif gitu. Nah, tapi berapa nilai investasinya waktu itu? Kan tadi saya bilang, orang kan baru kerja, gajinya nggak seberapa gitu ya. Nggak seberapanya sana gitu ya. Nah, nilai portfolio dia waktu itu sekitar 1000 US dollar atau kalau kita rupiahkan 15 juta. Nah, meski menguasai konsep investment dengan baik, mungkin pada sampai level mendekati expert, personal finance-nya amat buruk. Kenapa? Karena waktu itu dia tinggal di San Francisco gitu. Ya namanya anak muda gitu kan, apalagi baru lulus, baru kerja, kadang-kadang kamu bangun hubungan baik dengan kolega kantor, makan sama-sama di luar. Kadang-kadang baru lulus kuliah, ya mungkin teman-temannya masih dekat, makan-makan sama-sama gitu. Nah, sekali makan dan minum Bapak Ibu, itu kira-kira kalau di San Francisco pada pada zamannya dia, itu sekitar 100 dolar gitu, atau 1,5 juta rupiah. Jadi investasinya 1000 dolar waktu itu, dia habisin ratusan jam, ya. Sekali makan sama temannya habis 1,5 juta, 15 juta sama 1,5 juta. Nah, jadi dia berpikir nih,
modal saya 1.000 US dollar. Katakan dapat 10% gitu. Itu sudah termasuk hebat Bapak Ibu, karena asumsi return jangka panjang di US itu kalau nggak salah saya pernah baca itu mungkin cuma 8 sampai 10. Jadi 10% itu sudah termasuk ukuran batas atasnya, dan kalau bisa lebih dari itu ya sudah hebat gitu dalam jangka panjang ya. Nah, katakan dia bisa dapat 10%, itu 100 dolar atau 1.500.000. Nah, jumlah uang tersebut ya sama dengan uang yang dia habiskan sekali makan sama temannya. Jadi dengan upaya luar biasa, disiplin, upaya luar biasa, kemudian strategi investasinya canggih, melakukan aset alokasi. Kalau di Amerika kan mungkin satuannya kecil. Jadi walaupun 1.000 dolar kita bisa pindah-pindah. Indonesia juga sama. Kita beli reksadana cuma 100.000. Kamu beli reksadana saham indeks bisa 100.000, beli reksadana obligasi pemerintah, yang reksadana yang isinya semua obligasi pemerintah 100.000 juga bisa. Nah, waktu dia berpikir, oh ternyata sama aja ya. Uh, untung 10% setahun itu sama dengan saya makan satu kali gitu. Berarti fokusnya selama ini salah. Nah, memikirkan strategi, timing investasi, boleh-boleh saja gitu ya. Sepanjang modalnya sudah besar dan signifikan gitu. Kalau misalnya saya punya modal 1 juta dolar, ya 10% dari 1 juta itu 100.000 dolar. 100.000 dolar itu 1,5 M. Boleh saya spend time ya, spend effort, baca buku, diskusi segala macam, memikirkan strateginya mestinya begitu, aset alokasinya mestinya begini gitu. Tapi kalau ya masih nanggung kayak dia ya 1.000 dolar gitu, atau mungkin ditambahkan 10 kali lipatnya 10.000 dolar gitu, 10%-nya 1.000 gitu. Padahal jumlah uang untuk 1.000 ya kalau di US itu nggak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya uangnya nanggung, sudahlah, nggak usah mikir yang canggih-canggih lah, rutin aja investasi setiap bulan. Nah, pertanyaannya berapa persen, maksudnya dalam berapa sudah signifikan, dan berapa itu nanggung gitu. Nah, di buku Nick McGill itu dia membahas dua macam rate. Expected rate of return sama expected saving rate. Walaupun rate persentase, dia nyatakan dalam mata uang gitu. Contoh misalkan modal Anda 10 juta. Ekspektasi return yang wajar di saham menurut saya sih 8-10% setahunnya. Ya, kalau Anda berasa trader bisa untung lebih banyak daripada itu, mungkin saja. Pertanyaannya bisa konsisten, Kak. Dan kemudian ketika jumlah uang Anda besar, apakah masih tetap konsisten? Mungkin sebagian daripada Anda tetap konsisten, tapi saya sih cukup yakin dalam jumlah yang lebih banyak, investor secara umum, ada naiknya, ada turunnya gitu ya. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi makin besar uang biasanya orang akan semakin lebih konservatif. Nah, jadi tadi expected rate of return, saya punya modal 10 juta dengan harapan 10%, berarti 1 juta setahun. Expected saving rate adalah kemampuan kita menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Misalnya saya baru kerja, ya katakan gaji UMR Jakarta 5 juta rupiah. Karena tinggal sama keluarga, nggak banyak pengeluaran, saya mampu menyisihkan 1 juta rupiah per bulan. Sehingga saya punya Saya punya uh, expected saving rate dalam 1 tahun adalah 12 juta rupiah. Nah, kalau misalnya saya punya expected saving rate dalam rupiah 12 juta, lebih besar daripada saya punya expected rate of return 1 juta, ya sudah, nggak usah mikir yang nggak usah mikir yang canggih-canggih, merem saja ya, mungkin pilih saham yang bagus atau reksadana saham yang bagus atau reksadana indeks gitu ya, atau beli reksadana yang isinya obligasi pemerintah kalau Anda bisa jangka panjang, udah setiap bulan nabung aja gitu. Nah, kalau misalkan modalnya saya dengan asumsi dapat 10% jauh lebih besar dibandingkan saving rate saya. Jadi kalau saving rate saya 12 juta, ya namanya kalau orang gaji bertambah kan mungkin tabungannya juga bertambah. Katakan 5 tahun dari sekarang karirnya sudah bagus. Yang dia tabung bukan lagi 1 juta per bulan, tapi katakan 3 juta per bulan. Sehingga didapatkan 36 juta per bulan. Sorry, per tahun gitu. Nah, kalau saya punya expected rate of return melebihi 36 juta, artinya uang yang saya investasikan, saya kelola,
kalau dapat 10% jauh lebih besar daripada 36 juta. Nah, itu saatnya saya mulai harus belajar tentang aset alokasi. Itu saatnya saya harus belajar tentang market timing mungkin. Itu saatnya saya harus memikirkan tentang jangan hanya taruh di reksadana yang basisnya saham. Siapa tahu saya perlu reksadana pendapatan tetap, atau sebaliknya, selama ini saya terlalu konservatif di reksadana pendapatan tetap. Mungkin jadi saatnya saya boleh masuk sedikit ke reksadana saham. Nah, jadi rupiah dari rate of return dibandingkan dengan rupiah dari saving rate, itulah yang menentukan kapan kita mau lakukan strategi investasi secara canggih, sama kapan kita mau investasi dengan cara yang sederhana. Nah, saya setelah membaca buku itu, saya juga merasa sependapat gitu. Nah, dari pengalaman saya gitu ya, saya kan kerja sudah cukup lama. Uh, Menurut saya nilai investasi yang signifikan, katakan saya mampu menabung dalam jumlah yang sama setiap tahun, itu baru 8 tahun baru terasa. Kenapa 8 tahun? Gampangnya gini aja. Kalau saya nabung 1 juta per bulan, berarti kan 1 tahun 12 bulan, 12 juta. Nah, 12 juta kalau kali 8 tahun, berarti 8 kali 12, 80 tambah 16, 96 juta. Ya, mendekati 100 lah. Uh, Kalau saya sekarang 1 juta per bulan, marketnya naik 10%, ya, 12 juta naik 10%, cuma naik 1,2 juta. Ketika saya punya investasi setelah 8 tahun, sudah jadi katakan mendekati 100 juta, marketnya naik 1% aja, itu sudah setara dengan yang saya simpan dalam 1 bulan. Nah, jadi menurut saya 8 tahun itu kalau kemampuan kita menabung kita sama, berasa signifikannya baru di tahun ke-8. Kalau misalnya belum 8 tahun, ya mungkin kita berasa makin hari makin banyak gitu. Tapi belum belum akan terasa signifikansinya kalau belum 100 kali dari uang yang kita cicil. Nah, jadi kalau sebelum sampai di situ, ya mungkin kita investasi yang bulanan saja. Nah, bisa saja kita merasa, waduh, coba kalau kemarin saya taruh di sini ya. Coba kalau kemarin saya taruh di situ ya kan. Kadang-kadang investasi yang kita harapkan juga tidak selalu hasilnya bagus. Bisa juga kita punya apa namanya? Kita punya uh, pilihannya sudah tepat, tapi pasarnya ya somehow nggak kemana-mana seperti itu. Tidak apa-apa, karena kalaupun kita tidak berkembang sama sekali sekalipun selama 8 tahun, 1 juta setiap bulan itu sudah sama dengan 96 juta. Setelah 8 tahun ada 96 juta, ya kita bisa pakai uang itu untuk mulai lebih aktif berstrategi. Lagi pula kalau uang taruh di tabungan, kebanyakan orang akan hilang. Pakai untuk inilah, pakai untuk itulah. Dengan menempatkan di investasi, paling tidak kita sudah bisa membatasi pengeluaran kita. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang strategi investasi. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.